Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gua, Mas Ali Channel. Oke, sebelumnya jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian kalau emang kalian adalah cinta bulu tangkis, badminton lovers di seluruh tanah air ya kan. Tentunya juga kita nggak bakalan lupa para legendanya ya. Sejak dulu Indonesia berkumandang, Indonesia merah putih itu paling tinggi di atas bendera-bendera yang lain. Indonesia nih itu tidak lupa dikenang oleh para legendanya. Mau ngasih tahu, Indonesia ini cuman 3 aja ya, 3. Soalnya Indonesia banyak sekali legenda pebulu tangkis yang terkenal di dunia ya. Yang pertama kita mau membahas tentang Rudy Hartono. Rudy Hartono dia merupakan pemain tunggal putra. Ya kita tahu lah rekornya yang mencetak sejarah di bulu tangkis, nggak main-main nih. Ada 2 sumber sih yang mengatakan ya dia juara tunggal putra 7 kali berturut-turut ya di event bergengsi di dunia ya. Mau tahu kan? Kalian tahu kan eventnya apa? All England ya. Kalau sekarang dia merupakan kejuaraan yang paling tertua di dunia yang hadiahnya bukan main, sekitar hampir $1 juta atau mungkin udah 1 juta dolar, cuman belum tahu lagi kabarnya gimana. Nah, yang kedua ada, kalian tahu lah, emas pertama yang diraih oleh Indonesia di ajang Olimpiade waktu itu tanggal berapa ya? Bukan tanggal sih, gue lupa. Di 1992 di Barcelona. Kali itu Indonesia pertama kalinya mendapatkan 2 keping medali emas. Kalian tahu siapa legendanya? Yang tahu jangan lupa tulis di kolom komen di bawah. Ya bener, Susi Susanti. Bener banget Susi Susanti. Tapi emang jago banget Indonesia mainnya, nggak ngerti lagi. Dan akhirnya Indonesia meraih medali emas di Olimpiade Barcelona 1992. Dan udah gitu, kalian tahu nggak yang satu lagi siapa peraih medali emasnya? Iya bener, Alan Budi Kusuma, pemain tunggal putra. Ya yang sekarang sih mereka udah jadi couple ya, suami istri dengan bulu tangkis, dengan indahnya. Itu sumpah paling momen romantis sih. Tunggal putra, tunggal putri sama-sama berjuang sendiri-sendiri buat ngebawa nama Indonesia di kancah dunia. Gila, gak ngerti lagi deh tuh. Sama legenda yang Susi Susanti, kelahiran Tasikmalaya, Jawa Barat. Legenda yang terakhir yang sangat terkenal di era milenial, era 2000-an. Dia juga pemain tunggal putra, peraih medali emas Olimpiade 2004. Dia pernah juara Asian Games 2 kali, dan juara dunia, ngalahin peringkat 1 dunia waktu itu Lindan di tahun 2005 ya. Bukan main prestasinya. Oh iya, buat yang tahu jangan lupa ya kan, nih diketik di kolom komen siapa legenda yang ketiga. Iya bener, kalian tahu aja, Taufik Hidayat. Dia selain medali emas Asian Games, biasanya orang ngejulukin dia tuh King of Backhand Smash. Jadi dia rajanya backhand smash. Kalau kalian nih orang yang baru biasa main, smashan kalian tuh udah kayak backhand smashnya dia, kencang banget, bukan main, gokil. Dan Taufik Hidayat ini dia lahir di Bandung, Jawa Barat tanggal 10 Agustus 1981. Dan dia awalnya bermain di klub SGS Elektrik Bandung. Dia putra pasangan Aris Haris dan Enok Dartilah. Dia adalah peraih medali emas untuk Indonesia pada Olimpiade Athena 2004 dengan mengalahkan Cheung Mo Son dari Korea Selatan. Wah, dia ngalahin opa Korea di babak final. Dan itu kan 2004. Nah, 2004 setelahnya 2005 dia mengikuti kejuaraan dunia. Nah, di situ dia ngalahin Lindan. Keren banget. Abis Olimpiade, tahun depannya juara dunia. Gile. 2 event bergengsi dalam berturut-turut cuy. Olimpiade, juara dunia, ngalahinnya bukan main, peringkat 1 dunia ini bos. Lindan, julukannya Super Dan kalau dari sekarang mah. Dia pemain tangan kiri dari Tiongkok, bukan main. Oh iya, dan dia juga kan juara 2 kali nih di Asian Games
tahunnya itu tahun 2002 sama 2006. Tahun 2002 nya itu di Busan ya, di Korea, dan 2006 nya itu di Doha. Dan oke, itu sedikit pemahaman untuk kalian tentang legenda pebulu tangkis Indonesia yang prestasinya sangat menakjubkan buat kita semua yang gimana ya, orang biasa aja tuh nggak bisa. Semuanya itu tuh butuh perjuangan ya, keringat dan darah, bukan main-main itu semua mah. Dan bener ya. Oke, lanjut. Tadi kita udah ngebahas 3 legenda bulu tangkis Indonesia. Dan sebenarnya kalian tahu gak sih asal mula permainan bulu tangkis itu? Ya sedikit aja ya, gue pengen nyampein asal mula permainan bulu tangkis. Jadi terdapat 2 pendapat yang berbeda asal mula permainan bulu tangkis. Yang pertama berasal dari Mesir kuno ya. Konon kabarnya bulu tangkis sudah ada di negara tersebut kurang lebih ya 2000 tahun yang lampau. Dan yang pendapat kedua mengatakan jika olahraga ini berasal dari negeri Tiongkok. Nama olahraga ini bernama Jianzi di negara asalnya, tetapi di masa lalu Jianzi hanya memakai kok tanpa raket. Sedangkan peraturan sendiri sama seperti aturan bulu tangkis pada umumnya, seperti menjaga kok untuk tetap berada di udara dan tidak jatuh ke lantai. Itu tadi 2 pendapat sejarah awal mula bulu tangkis. Dan bagaimana kalau sejarah bulu tangkis di dunia? Oke, lanjut aja ya. Sebenarnya di zaman pertengahan di Inggris, dia mempunyai permainan tradisional yang sering dimainkan anak-anak. Di sana nama permainannya adalah Battledore and Shuttlecock, dan cara memainkannya dengan memakai tongkat dan kok. Jadi kalau zaman dulu di Inggris tuh makanya tongkat, bukan raket, dan pemain harus menjaga kok tetap berada di udara tanpa menyentuh tanah atau lantai. Jadi cara memainkannya dengan dipukul, bukan digenjreng, dipukul. Namun bulu tangkis mulai benar-benar dimainkan oleh masyarakat dunia sejak abad ke-17. Ya, jadi kalau badminton itu dia bahasa Inggris, kalau bahasa Indonesianya ya kita ya bulu tangkis. Dan itu berasal dari nama istana di Inggris. Istana di Inggris. Keren juga ya, di Inggris sudah ada istananya, namanya Badminton House. Gila. Isinya tuh pasti pebulu tangkis semua tuh, cuman nggak tahu dah. Jadi pada awalnya keluarga Duke of Beaufort, aduh susah banget namanya itu, pemilik dari Badminton House, mengadakan sebuah perlombaan bulu tangkis di istana. Dan bermula dari permainan Battledore and Shuttlecock yang sering dimainkan di Inggris, tetapi keluarga ini melakukan improvisasi dalam permainan ini, yaitu menggunakan tali di tengah area permainan. Nah, penambahan tali itulah yang menjadi cikal bakal bulu tangkis yang kita kenal. Jadi gitu guys, awalnya tuh Battledore and Shuttlecock. Nah, kebetulan Duke of Beaufort itu dia ngadain open house ya kan, lomba di Badminton House. Nah, jadi ini lapangan ya dibagi 2. Nah, tengah-tengahnya itu dikasih tali sama dia. Ya, kalau sekarang namanya net ya, buat pemisah lapangan bulu tangkis. Jadinya ada 2 sisi ya kan. Dan kemudian di akhir 1850-an, permainan Battledore and Shuttle terbaru buatan Duke of Beaufort ini justru berkembang pesat di tahun 1960 lewat pamflet buatan Isaacs Pratt. Aduh susah banget namanya, nama ilmuwan zaman dulu kayaknya itu, cuman nggak tahu juga sih. Dan permainan ini menjadi badminton Battledore a new game. Widih, keren. Dan dari sinilah nama permainan ini menjadi badminton. Hore, 1960 guys. Rudi Hartono juara All England tahun berapa tuh? Udah awal mula sejarah bulu tangkis, abis itu sejarah bulu tangkis di dunia global, dan sekarang kita balik ke Indonesia. Kita bahas sejarah bulu tangkis di Indonesia. Jadi
Untuk di Indonesia sendiri, sejarah bulu tangkis sendiri dimulai pada tahun 1930-an. Di masa itu, cabang olahraga ini ada di bawah perkumpulan yang bernama Ikatan Sport Indonesia atau ISI. Jadi 1930 itu gue belum lahir. Ya, gue lahir 1998, jauh banget. 1930 tuh kayaknya kalau nggak salah masih perang, men. Masih perang. Jadi perang sama Belanda 1930 kita itu. Belum mikirin olahraga. Nah, tetapi ketika Indonesia merdeka, bulu tangkis kembali berkembang di tahun 1947. Jadi merdekanya 1945, 2 tahun kemudian mulai berkembang lagi. Perkembangan bulu tangkis yang sangat terlihat di tahun 1948 karena adanya kampanye yang dilakukan oleh Presiden Soekarno kala itu. Mantap bener. Baru merdeka, presidennya udah ada, langsung bikin kampanye nation building, yaitu pembangunan nasional. Ya, itu tahu dah bener apa agak. Tolong dikoreksi ya kalau salah ya. Ya, ini gerakan dalam membangun bangsa yang pada saat itu benar-benar digalakan ya. Para pelaku olahraga di Indonesia tak tinggal akan hal itu. Bulu tangkis pun menjadi cabang olahraga yang diperkenalkan dalam kampanye itu. Bahkan janji Presiden Soekarno tak main-main, menjadikan Indonesia sukses berprestasi tingkat dunia. Mantap, keren bener dah presiden gue ini, presiden ke-1. Melalui Kepres ya kan, Kepres nomor 263/1953, Presiden Soekarno mencanangkan Indonesia bisa berada di posisi 10 besar, men. 10 besar di dunia, tak main-main emang. Harapan tersebut dapat diraih di tahun 1958. Ketika itu Indonesia sukses menjuarai Thomas Cup di Singapura. Hal itu menjawab tantangan negara-negara lain yang menganggap Indonesia hanyalah tim lemah. Prestasi membanggakan itu diikuti oleh penerus-penerusnya hingga saat ini. Jadi tuh kita tuh zaman dulu tuh diremehin, men, sama bangsa-bangsa lain. Ibaratnya apa sih ini Indonesia ya kan? Kita sebagai orang Indonesia menepis semua omongan itu. Kita buktiin bahwa kita bisa menjadi yang terbaik. Waktu itu Indonesia ngebuktiin sendiri Indonesia bisa. Ya udah, mungkin itu aja yang tadi bisa dibahas sama gua. Ada 3 legenda bulu tangkis Indonesia, awal mula bulu tangkis di dunia, dan sejarah bulu tangkis di dunia, dan tidak lupa sejarah bulu tangkis di Indonesia. Ya udah, segitu aja ya video kali ini. Semoga videonya bermanfaat buat kalian. Kalau kalian suka, jangan lupa buat klik tombol like, share video ini ke teman-teman kalian yang suka bulu tangkis. Kita sama-sama kita majukan Indonesia melalui bulu tangkis. Dan jangan lupa subscribe ya, subscribe, like, terus share. Terus kalau kalian udah nonton video ini, kalian update tuh di Instagram story kalian. Jangan lupa tag mas_ali17. Jangan lupa guys, like and share, oke? Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Matur nuwun, salam olahraga jaya.